Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi idza arada min ibadi khairan zakka anfusahum wa tahhara qulubahum. Wa sallallahu wa salamu ala rasulil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana tahhir qulubana wa zakki anfusana innan nifaq wal kibri wal ujmi wal riya'i wa hubbid dunya waj'alna ya rabbana minal mutahabin fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadhilina fik innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, rindu ridha Allah, mendamba kemerdekaan yang hakiki, kebahagiaan, keindahan. Bicara tentang hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, yang Allah sebutkan, yang nama nafsu itu ammarah bisu, pada dasarnya mengajak kepada ketidakbaikan. Dalam Al-Quran, nafsu ammarah bisu, mengajak kepada ketidakbaikan. Dan itu adanya di dalam diri kita. Sampai dikatakan akhbathu min sab'ina syaitana. Lebih kecil daripada 70 syaitan. Artinya apa? Dia sangat dekat dengan kita. Dan susah, sebab hawa nafsu yang menjelma dalam bentuk ego, keakuan, itu susah kadang dikorek-korek untuk dibersihkan. Ada aku dari sini dulu. Sebab kalau sudah ada akunya, ada hawa nafsunya, kita tuh mudah, susah untuk memangkas ketidakbaikan, kemungkaran. Sebuah contoh saja, aku. Dari akulah hawa nafsu tadi, aku. Suatu ketika, kita lagi duduk seperti ini. Tanya ada ingus di sini. Nggak tahu warnanya biru barangkali. Ada orang buang ingus di sini. Siapa ini? Astagfirullah. Langsung kita cuci, nggak ada disayang-sayang ingus lagi. Betul ya, ada saat. Jijik kita, segera kita cuci, kita sabun. Suatu ketika, dia kena flu berat, beler. Turun dari hidungnya, lendir juga warna biru. Cuman gini dok. Biasa saja. Bahkan ngelapnya pun nanti aja dah. Kenapa? Ada akunya di sini. Karena ini milikku, biarpun kotor terasa tidak kotor. Padahal kalau dibawa ke lab, itu hasilnya sama. Begitulah aku ini sebab kehancuran. Aku ke aku. Ego itu adalah hobi kelihayan di dalam nuruti hawa nafsu, ya ego itu sendiri. Dan kejahatan makhluk Allah pertama adalah karena ego. Di saat malaikat, tahu malaikat itu ada iblis. Iblis itu diciptakan oleh Allah ribuan tahun sebelum Nabi Adam diciptakan.
Kemudian iblis ini rupanya ibadahnya kuat sekali. Hati-hati yang rajin ibadah tapi kok tidak benar-benar cara beribadahnya, ya kayak iblis. Begitu hebatnya iblis di dalam beribadah, oleh Allah diizinkan atau dikumpulkan bersama golongan para malaikat. Dan begitu hebatnya iblis di dalam beribadah, nggak keciri kalau dia iblis. Bahkan sebagian ada riwayat menyebutkan seperti pemimpinnya malaikat. Artinya bisa ngalahkan malaikat. Ibadahnya dahsyat itu iblis. Nggak keciri kalau dia iblis. Persis kayak malaikat. Dan iblis ibadahnya begitu luar biasanya sampai kalau seandainya kita sebut bumi atau planet atau apa saja, tidak ada sejengkal tanah kecuali iblis pernah sujud di atasnya. Ribuan tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Kemudian, suatu ketika Allah menciptakan kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Setelah diciptakan oleh Allah, Nabi Adam, Allah memerintahkan kepada para malaikat yang di dalamnya ada iblis. Enggak perlu disebut khusus iblis karena sudah kayak malaikat, sudah satu keluarga. Sudah satu komunitas, enggak ada beda. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Di saat kami perintahkan, di saat Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam, kepada kakek kita Nabi Adam, disuruh hormat. Sujud bukan sujud ibadah. Ibadahnya kepada Allah. Sujud penghormatan. Fasajadu, dan malaikat kompak, serempak segera sujud. Fasajadu, kemudian mereka pada sujud, para malaikat, illa iblisa, kecuali iblis. Ini kesalahan pertama dari makhluk Allah adalah iblis. Ada apa? Dia menjaga egonya. Aba wastakbara, dia enggak mau ada kesombongan di dalam dirinya. Dan kesombongan itu namanya aku. Sebab dalam ayat lain ditanya kenapa kau enggak mau sujud kepada Adam. Dia menjawab dengan egonya, ananiyahnya. Lalu berkata, ana khairun minhu. Aku lebih bagus dari Adam. Dia mikir, Adam ini baru diciptakan, belum punya prestasi. Saya itu sudah doktor, ini masa saya suruh patuh sama, saya itu sudah ustadz sama, saya sudah punya gelar banyak, saya sudah kiai, masa suruh dengar orang-orang kesombongan. Iblis tuh mikir, saya tuh ribuan tahun beribadah, suruh hormat sama Adam yang belum punya prestasi, baru diciptakan, belum ada sujud, belum ada puasa, belum. Muncullah kesombongan. Ana khairun minhu. Ya, makanya egois itu namanya bahasa Arabnya anani. Orang egois namanya anani. Egoisme ananiyah. Nah, ini. Jadi makanya yang pertama kali ini adalah diemban gelar ini oleh iblis. Ana khairun minhu. Aku lebih bagus daripada Adam. Kau ciptakan dia dari tanah dan kau ciptakan aku dari api, ya Allah. Baik. Sehingga ego, orang yang nuruti hawa nafsu ini susah dibenahi. Dinasihati nggak gampang. Yang nasihati harus lebih kaya dari dia, harus lebih alim dari dia, lebih tua dari dia. Semuanya pakai aturan. Susah benernya. Merasa dia punya ilmu lebih, sehingga kalau diingatkan orang-orang di bawahnya, ente bukan selevel sama saya, Pak. Dia kaya sekali, dinasihati orang di bawah kekayaan. Iya aja, bukan level juga. Ngaji pun milih-milih, harus pengajian kelas tertentu. Kalau orang biasa mah ngaji biasa nggak mau, harus ngaji kelas orang kaya. Di hotel-hotel dengan bayar action nanti. Wah, model nanti pakai layar, catret begitu. Ini level saya. Masa ngaji ibu-ibu di kampung? No, sorry. Padahal nggak sadar kalau dia gayanya iblis. Ana khairun minhu. Dari sinilah kita memerangi hawa nafsu, dari memahami diri kita. Ada aku yang tersembunyi. Yang menjadi susah diingatkan. Berarti itu sebenarnya akunya iblis. Kenapa kok sering dibawa oleh anak Adam? Padahal kita punya mbah sendiri. Kita kembali kalau ingin merangi hawa nafsu dari sini. Kita punya mbah Nabi Adam. Jadi saat dilarang wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini wahai Adam. Ternyata iblis yang punya dendam membisikkan kepada Adam waswasa. Allahumma syaitan. Syaitan membisikkan kepada iblis, Nabi Adam, agar makan buah itu. Bahkan kalau makan nanti kamu akan selamanya di surga. Nabi Adam tidak ngira kalau di surga ada yang membisikkan dengan bisikan kejelekan, ya langsung aja. Dan di saat Nabi Adam diingatkan, begitu mudahnya mbah kita
Diingatkan disuruh turun ke bumi dan diingatkan dengan apa yang dilakukan. Nabi Adam turun ke bumi dengan penuh kesadaran. Lalu mengucapkan apa? Bukan ana khairun minhu. Mbah kita yang harus kita tiru. Beliau mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Langsung aku iya salah. Enak banget mau cepet pinter. Diingat langsung marhaban, enggak usah. Ente level bukan level saya ente nih. Kadang-kadang masjid aja bisa ramai pengajiannya harus ustadz terkenal. Wah, ini penyakit. Ustadz kampung lebih keramat, lebih soleh kadang-kadang. Pengajian pakai aturan harus ustadznya yang pernah di televisi, yang kalau pengajian diedit banyak-banyak. Itu ada harus begitu misalnya. Ini adalah memupuk kesombongan. Padahal kiai di kampung kita kadang beliau sangat tulus, lihat nggak dibayar, makan cari sendiri, masya Allah. Malam harinya nangis, doanya tulus, kadang-kadang hebat. Cuman kadang kita terdidik dengan gaya iblis, sorry deh, itu bukan level saya kayaknya. Di sinilah hawa nafsu yang harus kita perangi. Jangan sampai kita biasa dengan gaya iblis, ana khairun, aku lebih bagus. Level saya lebih tinggi dari ekonomi, pendidikan, dan seterusnya. Nah, hawa nafsu dalam diri. Dalam diri, makanya musuh yang paling susah itu adalah musuh di dalam. Kalau maling di dalam rumah itu lebih susah dari maling yang di luar rumah. Sebab kalau maling dari luar rumah itu nggak banyak tahu tanggadan di rumah. Tapi kalau maling dari keluarga di dalam rumah, tahu kapan kita tidur, kapan kita bangun, kapan kita keluar, kapan kita masuk, barangnya di mana tahu. Sehingga hawa nafsu kalau goda kita siasatnya cakep, rumus nanti. Sehingga memerdekakannya nggak gampang. Sehingga itu jihad akbar. Meruntuhkan ego ini adalah jihad dahsyat. Jihad besar. Jihad yang luar biasa. Baik. Yang jelas kita harus punya gambaran bahwasanya kalau kita rentet kembali ke atas, bahwasanya di sana ada kisah bahwasanya kita ini anak Adam, maka ciri orang yang sudah pandai memangkas egonya adalah begitu mudah mengatakan Rabbana zalamna, ya saya salah. Insaf, mengakui. Dan itu adalah satu kesempatan untuk maju kalau orang dengan keinsafan. Tapi iblis banyak beralasan, sorry deh, ana khairun minhu. Aku lebih bagus daripada dia. Ini adalah gambar tentang ego dan hawa nafsu. Kemudian cara memeranginya adalah untuk memerangi hawa nafsu, memerangi ego tadi. Yang ada dalam diri kita, keakuan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, di antaranya menumbuhkan kasih dan cinta kepada sesama umat yang beriman. Hawa nafsu. Ini kita bukan bahas hawa nafsu yang nanti urusan syahwat pribadi, itu bukan. Urusan dengan sesama dulu. Jadi kenapa kok orang dengan mempertahankan egonya lalu dia rela berbuat zalim kepada orang lain? Karena sudah terpangkas itu cinta. Sehingga bisa saja kita katakan hari ini bahwasanya yang terpenting untuk kita bangun hari ini membangun cinta. Bagaimana kita membiasakan hidup yang indah dengan cinta. Kita bebaskan diri kita dari benci, dengki. Benci dan dengki itu sebetulnya kan kepanjangan atau kelanjutan daripada ego tadi. Membenci seseorang karena dia hanya ingin mengutamakan dirinya. Ngedengki seseorang karena dia ingin mengutamakan dirinya. Ego. Kenapa kok dia yang kaya bukan saya? Kenapa kok dia sukses kok bukan saya? Aku. Dan ini kalau dibiarkan bahaya dalam rumah tangga. Ada suami sombong kepada istrinya. Mana ada keindahan hidup? Perusak dalam rumah tangga adalah orang ego. Rumah tangga kok ego? Mana ada pengabdian? Mana saling mengerti, saling berbagi? Kalau rumah tangga sudah memangkas ego, indah. Tidak ada yang sombong apakah istri atau suami. Jadi bukan mementingkan dirinya. Sehingga yang dipikirkan adalah bagaimana pasangannya senang. Termasuk nanti kalau kita masuk dalam rumus rumah tangga itu adalah rumusnya Sayyidah Khadijah Kubra. Memangkas ego. Suatu ketika ditanya Sayyidah Khadijah, "Hei Khadijah,
Alangkah senangnya engkau mempunyai suami Nabi Muhammad. Alangkah senangnya engkau punya suami Nabi Muhammad. Gimana tidak? Kalimat pertanyaan itu wajar. Kenapa? Orang yang sangat baik, orang yang sangat lembut, orang yang sangat ganteng, segalanya ada pada Nabi. Maka sangat pantas kalau orang berkata, alangkah senangnya engkau punya suami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi jawaban Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah mengejutkan. Beliau berkata, demi Allah, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad. Yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Enteng. Bukan bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi aku pikirkan bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Dan begitulah hendaknya hidup, jangan egois. Jika Anda memikirkan pasangan Anda senang dengan Anda, maka prestasi. Sehingga senangnya pasanganmu adalah kegembiraanmu. Dia makan enak, kita ikut makan. Kita merasakan nikmat. Sehingga muncul ngalah, bukan egois. Hidup rumah tangga akan indah di saat ego dipangkas. Bukan, ya aku jangan ikut-ikut. Mau nggak? Ya mau sudah. Waduh, repot ini. Rumah tangga. Ini bisa kita kembangkan Nabi dalam hidup lebih luas lagi, ego. Orang diperbudak oleh diri sendiri, terseksa dengan istri rebut, dengan teman rebut, karena dia menang sendiri. Kalau kita merasakan indah di saat diberi, itu adalah remeh, keindahan yang sederhana. Tapi indahnya akan tapi tingkat tinggi kalau indahnya Anda di saat Anda memberi. Seorang ibu, ini kadang-kadang memahami ini kadang perlu contoh. Gimana memberi kok senang? Iya. Karena Anda tidak pernah merasakan, mungkin yang tidak pernah merasakan cinta, tidak pernah menemukan indahnya saat memberi. Seorang ibu yang rizkinya oleh Allah disempitkan, pas-pasan deh. Seorang ibu punya anak umur 7 tahun, lagi mulai sekolah SD agak jauh. Teman-temannya sudah pada beli sepeda, cuman sang ibu belum punya uang untuk beli sepeda. Setiap hari anaknya bolong, Umi, sepeda Umi. Iya sayang, besok beli sepeda. Cuman anaknya itu polos sehingga setiap berangkat sekolah tuh lari di belakang temannya naik sepeda. Dia nggak ada iri-irian. Ibu yang lihat menitikkan air mata. Kapan aku bisa beli sepeda untuk anakku? Tapi sangat biasa lari di belakang sepeda teman-temannya. Sang ibu yang sangat mencintai anaknya menitikkan air mata. Diusap dengan jemarinya. Setelah itu jemarinya meraba telinganya. Ada anting kecil diturunkan. Kemudian di jemarinya ada cincin kecil emas dikeluarkan. Dibungkus, besok pergi ke pasar. Dijual senilainya 700.000. Tanya ke toko sepeda sebelahnya, ternyata harganya persis 700.000. Dibawa pulang ke rumah itu sepeda. Sampai di rumah dibikin kejutan, ditutup sama kain kemban yang biasa dipakai lihat. Waktu anaknya pulang, sayang sini, Umi mau bikin kejutan. Kejutan apa Umi? Sini. Apa Umi? Sini dong, di kamar. Dibuka itu kain, anaknya lihat senengnya luar biasa, langsung dikeluarin. Anaknya naik sepeda keliling di halaman kecilnya itu, Masya Allah. Seneng tak seorang ibu melihat anaknya begitu? Padahal antingnya hilang. Cincinnya hilang. Itulah cinta. Di saat memberi. Kalau Anda belum merasakan kelebatan di saat memberikan pada pasangan Anda, kropos hati Anda dari cinta dan kasih. Egonya masih menguasai Anda. Persahabatan juga demikian. Jangan hanya persahabatan kita mengambil dari mereka. Tidak. Anda berpikir untuk berbagi. Oh, hidupnya hebat. Bukan merugikan. Saya harus bisa bermanfaat untuk orang. Nah ini makanya. Kita tidak bicara tentang syahwat, hawa nafsu, dan yang sifatnya sangat pribadi. Ini ada hubungannya dengan orang lain. Memangkas ego. Kalau sudah terbangun cinta, Masya Allah, indah. Saya harus membuat contoh-contoh. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kehausan. Kemudian mendapatkan segelas susu.
Sayyidina Abu Bakar sangat mencintai Rasulullah. Nggak mungkin dibagi dua pun Sayyidina Abu Bakar nggak mau. Ya Rasulullah, kau minum saja. Nggak. Terpaksa. Rasulullah diberi dan Sayyidina Abu Bakar nggak akan minum. Diminum oleh Rasulullah. Rasulullah meminum segelas air susu tersebut. Sayyidina Abu Bakar tidak minum. Tapi apa yang terjadi pada Sayyidina Abu Bakar? Beliau berkata, demi Allah, aku telah meremukan kelegaan di tenggorokanku di saat aku melihat Nabi Muhammad minum dengan senangnya. Jadi melihat Nabi minum, dia ikut seger hatinya. Coba kalau hidup kita dengan cinta, apa yang susah dalam hidup ini? Kenapa hari ini kita sering ribut dengan pasangan? Ego. Ego. Nggak mau mengalah. Dan itu kalau terus dibiarkan namanya hawa nafsu tadi dari situ. Memerangi hawa nafsu penting. Berarti kemudian, maka caranya apa? Kita hadirkan cinta. Bagaimana sekarang kita menumbuhkan cinta dengan pasangan, dengan keluarga. Di dalam Islam kan dilarang kita mencari-cari kesalahan siapapun. Di dalam Islam diajarkan bagaimana kita mudah memaafkan urusan pribadi, bukan urusan dengan Allah ya. Urusan pribadi kita diganggu sama orang, dicaci orang, ada orang bermasalah dengan kita. Diajarkan untuk punya hati yang lapang, mudah memaafkan. Karena itu semuanya kunci untuk menjadi lapang hati kita. Biar agar terpangkas ego kita. Mudah memaafkan. Orang kalau mudah memaafkan enak dengan pasangan. Dengan tumbuhnya cinta, maka menumbuhkan cinta di antara keluarga, di antara sesama. Jadi kalau kita rentet, ego dengan cara menumbuhkan cinta sesuai dengan petunjuk syariah. Cinta di sini tanpa syariah berantakan atas dasar cinta, melanggar, bisa rusak-rusakan nanti. Nah, cinta sesuai dengan petunjuk syariat. Cinta kolbun, cinta khubun, hatifi, cinta, tapi ada nanti akli syar'i. Jadi mencintai sesuai dengan bentuk syariah. Baik, kemudian, jadi kalau kita ingin memangkas ego, disitulah tempat hawa nafsu tumbuh subur, maka menumbuhkan cinta dimulai dengan cara bagaimana? Kita perlu membiasakan satu, jangan biasa mencaci dan mengolok. Hilangkan caci maki dan mengolok. Hari ini kita sudah terlatih dengan mencaci dan mengolok. Sudah biasa mencaci. Bahkan bisa jadi negeri-negeri yang tidak beriman sana, mungkin yang pernah melihat satu video atau apa. Lihat, sebaik apapun video itu bawahnya ada komentar yang jelek. Ada orang itu memang kerjaannya komentar jelek kok. Dan jangan kita menjadi orang semacam itu. Mulutnya mulut kotor. Karena memang dari hatinya kotor, matanya kotor, lihat siapapun jadi kotor dia. Maka pastikan kita tidak biasa merendahkan orang lain, mencaci. Dari situlah kita mangkas ego kita. Bahkan bisa berprasangka baik, dia hari ini lebih jahat dari aku. Tapi besok kalau tobat bisa lebih bagus dari aku kok. Sehingga jangan biasa lisan kita kotor. Kita jaga untuk tidak mengucapkan kalimat yang menyakitkan kepada siapapun. Bukankah seorang mukmin itu bukan seorang yang sab, walala'an, bukan orang suka mencaci dan suka mengutuk. Selamat tinggal dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Harus. Apalagi dengan pasangan kita. Allah. Kalau Anda wah ibu yang solehah, di pasar ketemu orang, tak taunya dia nabrak, sudah begitu marah-marah mencaci. Sakit. Cuman begitu mudah hilangnya, karena orang itu pun juga hilang, gak ketemu lagi. Tapi bagaimana kalau dicaci oleh orang yang kita harus nemeni tidur, menanakkan nasi untuk dia. Sakit di atas sakit. Maka tinggalkan, jauhkan ego dalam rumah tanggamu. Ingat Sayyidah Khadijah, bagaimana kita menyenangkan keluarga kita. Tapi ingat, dengan petunjuk Allah. Pasanganku senang dengan petunjuk Allah. Cara mencintai. Jadi pertama adalah jangan biasa kita mencaci dan mengolok. Mencaci dan mengolok, merendahkan sesama. Kalau memang ada sesuatu yang nggak pantas disebut, caci maki itu menyakitkan, menghilangkan cinta. Dan bisa menjadi sebab dia punya reaksi negatif pada kita. Akhirnya menjadi semuanya tidak indah.
Dan kita kan sudah terlatih ya dengan ego, dengan kesombongan, dengan caci maki dan seterusnya. Ya mungkin kita belajarlah dengan pemilu misalnya. Pemilihan presiden kita suruh berantem. Bukan suruh berantem, berantem. Pemilihan gubernur kan biasa caci maki. 901, 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Kadang-kadang presidennya sudah salaman, makan bareng, itu di bawahnya masih eker-ekeran, masih ramai. Ego itu merusak sebenarnya. Pemilihan presiden ribut, pemilihan gubernur ribut, pemilihan bupati ribut, pemilihan kepala desa, lurah ribut. Karena biasa ribut. Pemilihan ketua masjid pun ribut. Ketua majelis taklim biar ribut. Karena biasa ribut. Sudah terlatih. Sehingga di rumah pun itu gara-gara yang satu suaminya pengen sayur asem, satunya garang asem. Karena mirip-mirip. Itu ribut terus. Hidupnya gitu. Makanya kalau sudah rumah tangganya suka cekcok semuanya adalah munculnya orang ego-ego. Tersiksa dalam hidupnya. Kita harus belajar malam ini, sore ini. Yang kedua, jadi biasakan. Pokoknya tidak boleh saya mengucapkan kalimat yang menyakitkan. Mencaci, mengolok, merendahkan. Siapapun. Saudaraku, pasanganku. Guyonan gak boleh. Yang sifatnya merendahkan. Gurau boleh. Tapi kalau sudah merendahkan gak boleh. Kadang mohon maaf. Kekurangan pasangan itu jadi bahan guyonan setiap hari. Istrinya punya kekurangan sesuatu. Disebut oleh suaminya. Ketawa-ketawa. Tapi ketawa sakit loh itu. Karena gak enak gak ketawa terus gimana lagi. Dipikir nanti emosian kalau ketawa. Padahal dia. Subhanallah. Apakah begitu pendidikan dari Nabi? Itu menjilangkan cinta. Akhirnya, ya itulah ego. Pada akhirnya kembali menyuburkan ego. Kesombongan dalam diri. Kemudian setelah itu, kalau sudah ini akan berlaku di rumah kita, suami istri, dengan sama kawan dan sebagainya. Kalau orang mencaci kita, Nabi tidak mengajari balas dengan caci maki, enggak. Kalau dia tidak mengerti, kulu salama. Kalau dia tidak mengerti, kamu sudah selamat tinggal. Assalamualaikum. Ribut, caci maki, olok-olokan. Karena hati-hati makanya, kalau kita mencaci seseorang, itu menjadi sebab dia mencaci kita juga. Kita masih ingat 2 tahun yang lalu kami suarakan di saat pemilu tahun berapa waktu itu. Kami sampaikan kepada semua, tolong tim sukses, partai-partai. Sepertinya kalau tidak berani ngangkat kalimat saya ini, sudah ternodai niatnya. Apa itu kalimat sederhana? Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu. Jangan caci calon pilihan orang lain. Itu tok. Kalau itu dipegangi kan enak, gak usah ribut. Tulis yang gede. Makna itu. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu. Pakai bohong-bohong urusanmu. Paling orang gak percaya saja. Tapi jangan caci calon pilihan orang lain. Seberes. Pakai ini sampai hari kiamat. Itu dari Nabi, kami ambil Nabi suatu mengatakan seorang laki-laki terkutuk, kurang ajar, gak benar terhadap seorang anak yang mencaci bapaknya. Ditanya, ya Rasulullah, apakah ada seorang anak mencaci bapaknya? Oh ada. Seorang anak mencaci bapaknya orang lain, orang itu marah, balas caci bapaknya dia, makanya dia seolah-olah mencaci bapaknya. Kan gitu. Ayo. Ada mencaci ayah sahabat Anda. Kecewa dia balas mencaci bapak Anda. Berarti Anda menjadi sebab dia mencaci bapak Anda. Urusan beragama juga tidak boleh. La tasubul ladzina yad'una min dunillah, enggak boleh. Ada agama bermacam, enggak boleh kita bikin guyonan sesuatu yang mereka anggap Tuhan, enggak boleh. Kenapa kalau kita mencaci yang dituhankan oleh mereka, mereka juga mencaci Tuhan kita. Berarti kita telah menjadi sebab Tuhan Allah dicaci. Kan pendidikan indah. Jangan biasa kalimat kotor, menyakitkan. Dan termasuk dengan perilaku, merendahkan dengan perilaku. Sehingga yang ada adalah menghargai. Mohon maaf. Saya pengen hubungkan banyak, termasuk kita ingin mulai dari keluarga lah. Ego di dalam rumah tangga. Mohon maaf. Guyonan yang sepertinya bagi sebagian orang sepele, akan tapi hilang penghargaan. Tolong misalnya, buang angin di depan pasangan. Jangan dianggap sepele. Sekarang saya pengen tahu, ada yang berani buang angin di sini? Karena menghargai majelisnya enggak? Berarti masih menganggap. Berarti istrimu yang kau berani buang angin di depan mukanya, kau tidak menghargai istrimu. Paham ya suami? Loh, jangan dianggap sepele. Karena ada makna dalam itu.
Bahkan kalau seandainya mendengar istrinya buang angin, pura-pura nggak dengar gitu kan. Ini bentuk menghilangkan ego juga itu. Sederhana. Memerangi hawa nafsu itu ilmu paling penting di hari ini, berarti sebulan pun belum beres. Hari ini hanya kasih pembuka saja nanti. Nanti kemudian yang kedua adalah biasakan kita diam-diam mendoakan orang lain dengan doa kebaikan. Sehingga apa yang terjadi pada dirinya? Lesannya benar. Nyaci gak pernah, ujung-ujungnya adalah mendoakan. Kayak apa kira-kira jadinya orang itu? Sudahlah. Untuk memantapkan pangkas ego kita. Dia umat Nabi Muhammad, dia saudaraku. Nggak kebayang setelah itu ada rebutan waris dalam keluarganya. Itu rebutan waris itu kan puncak. Ego yang direbut milik adiknya sendiri. Betul-betul dia egois dan tertipu oleh hawa nafsunya. Kadang dia rajin umroh, rajin haji, hafal Quran juga. Bayangkan, loh, kok bisa? Yang paling suka ngerebut waris, yang paling alim kadang-kadang. Yang paling rajin puasa Senin Kemis. Dia. Loh, kenapa begitu? Ya itu. Nggak ada cinta tadi. Hawa nafsunya mudah menundukkan dia. Wah, umrah bolak-balik dia. Ke neraka lewat Mekah nggak sadar ya. Ego. Hilang cinta. Tapi ada cinta, mustahil mengambil. Yang ada, adik, milik abang kalau perlu kau pakai juga nggak apa-apa. Adik, abang. Oh enak begitu. Tapi lihat. Hawa nafsu itu sukanya. Rebutan waris misalnya. Di saat hilangnya cinta dalam sebuah keluarga, terjadi rebutan waris. Kalau kita bahas waris saja, itu serem. Rebutan waris, contoh aja. Itu yang gede bukan barang warisannya, setannya. Sehingga nomor rebutan waris itu bukan saja orang kaya. Melarat, nyungsep, rebutan mejan saja orang bodoh yang rebutan waris. Orang alim, kiai meninggal dunia, punya anak, ustadz muda 2. Rebutan kantin pesantren, nggak beda. Yang nggak ada cinta. Maka yang gede adalah aku egonya. Aku yang harus paling kaya. Aku paling. Ustadz dengan ustadz, eker-ekeran. Ngiri-ngirian, nggak ada cinta. Katanya dia, ustadz kayaknya keramat wali. Berjalan di atas bumi. Ternyata hatinya nggak ada cinta dengan saudaranya. Kita perlu di sini aja kita membahas. Lalu bagaimana? Biasakan mendoakan saudara-saudara kita. Rutin. Dan kita wajibkan anak mendoakan. Disebut ayah ibundanya. Khususnya. Ini paling berat ini. Khususnya orang-orang yang bermasalah dengan Anda. Ini ujian bagi Anda. Kalau mendoakan baik orang yang berbuat baik itu mah gampang. Bukan sebuah tantangan, bukan memerangi hawa nafsu. Bisa jadi menghentikan hawa nafsunya. Kenapa? Karena dia berbuat baik lalu kita mengucapkan terima kasih biar besok ditambah. Gedekan hawa nafsunya. Tapi mendoakan orang kurang ajar nih dahsyat. Ya Allah, menfitnah saya. Bisa aja pinjam duit gak balik-balik cuy. Ya Allah, semoga rezekinya tambah banyak, suaminya tambah sayang. Ya Allah, anaknya sukses semuanya. Kita perlu berlatih yang semacam ini. Memerangi hawa nafsu dari yang ringan-ringan. Tapi berat, ringan tapi berat. Jadi biasakan dengan doa-doa kebaikan. Kalau kita sudah pandai mendoakan orang, kita biasakan lintasan-lintasan doa yang baik. Harus kita mulai seberat apapun. Kita perlu merenung, kenapa kok? Kenapa? Kenapa kok? Kita marah-marah sama seseorang. Bukankah dia umat Nabi Muhammad? Kita hubungan dengan Allah. Istriku bukan sekedar istriku jika umat Nabi Muhammad. Kalau kita di dalam hidup ada pedoman-pedoman yang nyata kayak semacam ini, indah. Kita bukan orang yang bisa diadu domba pada akhirnya. Orang diadu domba adalah karena dia memikirkan tentang diri sendiri, hawa nafsunya adalah mudah berantem, cekcok sama saudara, nggak tanggung-tanggung, musuhan, berantem, rebutan waris, anak dengan ibu dengan anak, suami istri, punya anak banyak tapi berantem terus setiap hari. Kadang kita bingung, ada suami mukuli terus istrinya, kecem sama istrinya, tapi anaknya banyak.
Mesranya gimana orang kayak begitu? Orang gila. Baik, jadi kurang lebih ini gambarannya karena waktu ya. Ego itu yang harus kita pangkas. Tumbuhkan cinta dengan saudara, dengan kawan, dengan sahabat. Dengan cara mendoakan. Nah, kita perlu matangkan lagi tentang doa ya. Kalau kita bisa biasa mendoakan saudara kita dengan doa kebaikan, akan tumbuh cinta di hati kita. Khususnya orang yang bermasalah dengan kita. Justru yang bermasalah itu harus kita tingkatkan doa kita. Kalau nggak bermasalah, nggak ada masalah, nggak ada benci. Tapi yang merasa, oh kurang ajar banget dia. Oh ngerebut usaha saya ya Allah. Semoga rezekinya dia tambah lancar ya Allah. Tapi berat ya. Ya memang berat karena belum ada obat penawarnya. Saya kasih sedikit obat penawarnya sebagai penutup. Obat penawarnya adalah dari baginda Nabi. Bahwasanya ma min abdin muslimin yat'u li akhil muslimi ala dhahril ghaibi ila waqala al malaku walaka bimithlin. Dengar ibu, ini penawarnya. Kalau kita mendoakan orang lain, khususnya orang itu tidak ada di hadapan kita atau lagi bermasalah dengan kita, ternyata para ulama menyebutkan difahami dari hadis Nabi itu menjadi sebab doa dikabul untuk kita. Malaikat menyeru walaka bimithlin. Jadi kalau kita pengen doa dikabul doa kita oleh Allah, mau minta doa kepada kiai ustadz, kelamaan belum tentu ketemu. Mau pergi umroh, belum sempat berangkat umroh. Paling dahsyat adalah kalau pengen cepat dikabul doa Anda, doakan orang-orang yang bermasalah. Dengan doa kebaikan, malaikat langsung menjawab, walaka bimithlin, engkau mendapatkan duluan. Nabi yang bersabda. Dan kita yakini. Maka, kalau Anda punya hajat besar, ya Allah, hajatku, anakku belum punya uang untuk kuliah nih gimana? Ya Allah, aduh, pinjam tetangga, pinjam duit nggak balik-balik. Dicari susah, ya Allah, semoga rizkinya tambah banyak, ya Allah, anaknya pintar-pintar, idap-idap, anaknya soleh-soleh. Adalah terus. Maka dengan Anda membiasakan begitu, mulut ini akan tertata, tidak akan berani mencaci dan mengolok. Yang ada adalah keindahan setelah itu. Kita perlu di rumah juga demikian. Jelas ya? Tolong kalau Anda mendoakan orang lain. Jadi kalau pengen doa dikabul, paling mudah adalah cari orang yang bermasalah. Untuk kita doakan dengan doa kebaikan. Kemudian dengan doa itulah Allah memberikan kepada kita akan lega. Sehingga kadang kita dengan keluarga kalau punya hajat besar, Umi ngomong, nggak ada orang ganggu kita nih. Nggak ada, bingung nih. Kalau ada ganggu, langsung doain dengan kebaikan. Sekaligus itu untuk memerangi hawa nafsu kita. Sehingga kita no dendam. Nggak ada dendam. Harus ada dendam dipangkas. Bukan nggak ada dendam. Bohong kalau orang nggak ada dendam. Semua dari kita ada dendam. Ulama, kiai, wali besar ada dendam. Cuma dahsyat mereka. Kalau punya permusuhan seperti Waliyun Hamim dengan orang yang memusuhinya, bisa baik-baik seperti sahabat karib. Makanya kalau ada kiai ngasih hadiah kepada Anda, jangan GR. Jangan-jangan Anda telah menyakiti beliau, cuma beliau orang hebat, nggak bisa dirusak hatinya. Sehingga malah ngasih hadiah kepada Anda. Bisa jadi begitu. Karena tahu kalau saya marah, rusak hati saya. Kurang ajar banget nih orang. Dan Anda kalau bisa seperti itu. Ada orang marah dengan Anda balas dengan kebaikan. Tenang hati Anda. Indah hati Anda. Kurang lebih seperti itu kalau kita ingin mencoba menata hati kita, hidup kita enak. Ya. Ini adalah sekelumit tentang hawa nafsu. Dan baru setelah itu Anda merdeka, betul. Ego akan terpangkas. Kesombongan akan tersingkirkan. Ada satu doa suatu ketika. Ngiri kan gak enak. Suatu ketika kami doa begini bunyinya. Anda hayati coba kalimat doa begini. Ya Allah, kalau ada orang ngedengki saya, iri kepada saya, kami mohon berikan kepadanya seperti yang kau berikan kepada kami. Ya kan? Ya Allah, dan hilangkan dengki di hatinya. Ya Allah, kalau ada orang ngiri dengan kesuksesan saya, berikan. Jangan malah digunjing. Oh ngiri ya. Maksud ya, oh rusak hati kita. Enggak. Ya Allah, jika ada orang ngiri kepada kami, karena keberhasilan yang kau berikan kepada kami, kami mohon ya Allah, berikan kepadanya seperti yang kau berikan kepada kami, dan hilangkan dengki dan iri di hatinya. Kemudian kami tambah, ya Allah, jika kami ngiri dan dengki kepada seseorang, hilangkan iri di hati kami. Waktu itu kami ngomong, dan berikan kepada kami seperti yang kau berikan kepadanya. Saya setelah doa itu mikir, ini doanya orang egois lagi. Nah, saya ralat. Dan itu pernah saya baca berkali-kali. Loh, ini nggak benar doa saya.
Ya Allah, kalau saya ngiri kepada seseorang karena keberhasilannya, ya Allah, hilangkan iri di hati saya dan berikan saya seperti yang aku berikan pada dia. Wah, batal. Ini masih egois. Saya rubah, ya Allah. Jika ada orang jika saya ngiri kepada seseorang karena keberhasilannya, kami mohon, hilangkan iri dengki di hati saya dan tambahkan keberhasilannya, ya Allah. Baru mantap itu sudah. Ini karena kalau takut masih ngomongnya doanya doa egois. Kan orang sering doa itu, ya Allah, semoga anaknya orang lain gimana? Ntar dulu ya Allah, kan gitu. Doa egois. Padahal kalau Anda doakan anaknya orang, dahsyat, anak Anda cepat terangkat. Kita sering anak yang nggak peduli. Kalau rasa ini ada dalam hati kita, terus mendarah daging menjadi satu kebiasaan, mudah berbagi. Tangan indah. Dengan keluarga indah. Dengan sama indah, itulah orang yang hidup dengan qalbun salim, hati yang selamat. Terbebas daripada ego, terbebas daripada hawa nafsu. Ini saja insya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Allah alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh diturunkan dulu, Ibu. Ada 3 pertanyaan, Bu, mohon izin untuk dapat bersama ditanyakan, tapi mohon izin padat, jelas dan pada intinya. Siap ya? Bismillah, boleh. 1, 2, 3. Wah, iya cara sebelah sini. Siap. Mohon izin kita ahwat terlebih dahulu karena di ahwat lagi sebagian. Ibu boleh turunkan dulu, kita mulai. Oh, Ibu udah berdiri, boleh. Lebih semangat ya Bapak Bu ya. Boleh silakan yang berdiri. Teman-teman boleh mungkin mic-nya untuk dapat diberikan, mohon izin. Mohon izin. Ibu yang berdiri, Ibu ke nama singkat padat jelas. Silakan Ibu tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Nama saya Lilis. Saya mau bertanya, ketika saya berdoa di sholat qobliyah subuh, apakah zikirnya bisa disingkat seperti misalkan istighfar yang tadinya 33 jadi 7 gitu, biar doanya pas gitu, pas waktu qomat gitu kan, singkat gitu ya Ustaz. Banyak. Baik, Masya Allah ada dikir-dikir, doa-doa, contohnya ada satu hajat, bolehkah disingkat? Ya. Karena doa-doa itu hukumnya sunnah dianjurkan, boleh saja Ibu dipangkas. Oh, ya. Karena bukan sebuah kewajiban. Bisa saja. Biasanya dikir saya istighfar 70 kayak Nabi. Cuman kayaknya mepet 60 atau 50 ya sah. Daripada tidak dikir sama sekali, namanya sunnah. Cuma yang baik adalah istiqomah. Dengan selama ini kita baca berapa dengan istiqomah. Karena istiqomah itu merangi hawa nafsu juga. Dan juga iramanya adalah jangan berubah-ubah. Selesai ini hawa nafsu ini. Jadi harus pelan-pelan. Mau ngejar, mau ngebut-ngebut. Dan kadang-kadang kalau sudah pakai bilangan begitu, Bu, yang diingat hilangannya berapa ini bahasa 100, 100, 200, la ilaha 300. Bukan Allah. Nggak khusus lagi. Kayaknya paling enak pakai menit deh. Saya pikir 5 menit. Nah, kalau belum 5 menit, la ilaha illallah, astagfirullah, dosa mataku, astagfirullah, telingaku, astagfirullah, sama suami kok cerewet banget, astagfirullah. Nah ini jadi menyadari. Tapi ngomongnya enggak istighfar, ngomong cerewet enggak usah disebut. Nanti dikir enggak bener lah dia, astagfirullah kok cerewet. Enggak, maksudnya sambil kita merenungi kesalahan kita, astagfirullahaladzim, mataku, astagfirullahaladzim, tanganku, astagfirullahaladzim, lesanku. Tidak apa-apa Ibu, insyaallah. Jadi kalau misalkan sudah qomat harus udah aja gitu ya? Karena utamakan ngikuti berjamaah. Nanti bisa dikodok kalau Ibu punya kebiasaan zikir, jika tidak bisa dilakukan di satu waktu yang sudah dibiasakan, boleh dikodok di tempat lain agar dicambuk hawa nafsu kita biar tidak biasa meninggalkannya. Misalnya Ibu kok nggak duhaan? Lewatan, Masya Allah, saking kebanyakan ngitung duit nggak selesai sampai zuhur. Nah, nanti Ibu kodok setelah itu, biar nanti nggak ngulang lagi. Jadi kodok itu mana untuk mencabut hawa nafsu. Kurang lebih seperti itu, Masya Allah. Terima kasih Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Ibu Lilis satur nuhun. Untuk selanjutnya mungkin satu lagi dari Ahwat. Ibu boleh ke yang depan gak dari tadi. Betul bangga, udah luar biasa. Tadi perwakilan ibu-ibu, sekarang perwakilan yang muda-muda. Mohon izin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Mutia Buya. Saya ingin bertanya, di dunia ini kan banyak hal yang dapat memicu hawa nafsu kita. Ada nggak satu amalan doa yang bisa membuat kita terhindar dari segala jenis hawa nafsu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tentunya segala bentuk zikir dan doa-doa itu akan meredam hawa nafsu, menjadikan hati tenang dan sebagainya. Hampir semuanya. Sampai dikatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati tenang, susah. Kalau hati tenang itu susah dipengaruhi oleh hawa nafsu. Hati yang tidak tenang itu maksudnya gimana sih? Hati dalam diri kita itu diliputi oleh hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Sehingga kadang-kadang kalau kita bicara lebih jauh lagi, haram, tahu haram, tapi melakukan. Berarti hatinya belum menjadi tenang dengan sebuah kebenaran. Ada zikir apa saja, menjadikan hati kita tenang. Kemudian nanti pembahasan hawa nafsu nanti tentang syahwat. Syahwat itu jangan dianggap hanya hawa nafsu, hanya urusan tadi perzinaan. Nah, lebih jauh dari itu, lebih dari itu. Ambil harta saudara, hawa nafsu. Enggak sabar sama pasangan, hawa nafsu. Nah, hawa nafsu lebih luas, jangan dimaknai hawa nafsu hanya urusan zina. Zina rendah, zina hina. Akan tapi ada urusan dengan, kenapa sok emosimu enggak tertahan? Ego yang disinggung sedikit, marah, kurang lebih seperti itu. Jadi banyak zikir yang istiqomah, zikir dari guru. Kalau sudah punya guru, amalkan zikir amal yang dapat dari guru. Adapun zikir dalam sholat hampir disepakati, baca astaghfirullah nanti, kemudian subhanallah 33, itu dari baginda itu semuanya. Allahumma inna ala dzikr, subhana itu dari Allah. Itu semuanya itu adalah pendidikan dari Nabi, amalkan itu. Kemudian ada lagi seperti baca istighfar. Tapi kalau bisa zikir itu diatur waktunya supaya kita bisa istiqomah. Setelah sholat subuh aku harus punya waktu zikir berapa. Atau mungkin kalau Anda bekerja di sebuah tempat, Anda pastikan perjalananku adalah 40 menit. Saya pastikan 20 menit untuk berzikir. Yang lain bolehlah komentar. Soalnya ya Allah ini enggak, ini Pak polisinya enggak ngatur. Ini ada ribut, ngapain? Baca salawat. Berzikir supaya tenang hati. Kemudian tadi dia Ya, tadi yang akhwat udah 2 nggak apa-apa, kita ke Ikhwan. Nah, agar sahabat ya, Ikhwan udah luar biasa. Siap, sisi kanan dan sisi kiri ya, siap ya. Sebelah sini ada yang banyak, ada 2 ini yang akan bertanya, kira-kira boleh ke bawah dulu kita berkompetisi 1, 2, 3. Oh, Kang silakan. Enggak ya pakai baju biru boleh, buat izin. Siap. Yang Ikhwan boleh akan? Ini ya, betul. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Boleh warahmatullahi berdiri, mohon izinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Mau bertanya singkat aja, bagaimana memerangi pemalas kita nih ke orang-orang mungkin yang kita nggak sukai, biar kita mau mendoakannya yang baik-baik aja, dan mudah-mudahan ya orang tersebut bisa segera mungkin dapat mendapatkan hidayah ke arah yang lebih baik. Orangnya nggak suka sama kita. Kita yang nggak suka ke orang tersebut gitu. Terima kasih. Ini yang dibahas tadi. Di saat Anda tidak suka sama seseorang, pastikan Anda jangan membahas kejelekan dia. Baik Anda bahas dengan sendiri dalam catatan-catatan kecil, dendam, atau Anda bahas dengan orang. Pastikan. Karena namanya benci, dendam itu membuahkan penyakit lain. Kalau orang sudah benci sama seseorang, itu menggunjing, menfitnah, pasti. Dengki, benci, itu sudah kemana-mana. Fitnah, tahu enggak? Iya, dia fitnah. Pokoknya nanti melampiaskan dendamnya. Maka pastikan kalau kita lagi nggak senang sama seseorang, saya tidak akan membahas tentang kejelekan dia. Harga mas, 1. Tidak akan membahas kejelekan dia. Sudah saya tutupkan. Pengen, nah itu sebetulnya. Sebab semakin kita membahas, semakin kita tanamkan borok di sini. Apalagi nanti informasi dari teman, iya memang gitu, tambah lagi. Jadi pastikan saya tidak boleh membahas tentang kejelekan dia. 1. Yang kedua kan doa. Sambil Anda hadirkan hajat Anda deh. Anda akan dikabul oleh Allah doa Anda. Doakan dia dengan doa kebaikan. Yang ketiga saya tambah, Anda beli dia supaya jadi milik Anda. Dengan hadiah. Anda memberikan hadiah. Membeli, maksudnya memberikan hadiah seperti membeli. Kalau Anda benci sama orang, Anda beri hadiah, sudah memiliki dia. Pasti, jamin hilang itu.
Kalau Anda marah sama seorang, jangan malah dijauhi. Ya Allah. Tapi jangan sampai dia tahu kalau Anda beri hadiah ke dia. Hadiah. Orang menganggap orang itu senang hanya diberi hadiah. Anda biarpun Anda dengan siapapun, Anda biasa kenal dengan ini. Biasa saja. Sebagai kawan. Besok Anda punya sesuatu, Anda hadiahkan ke dia. Tambah cinta. Teman biasa. Bukan tumbuh cinta karena diberi, remeh sekali hati saya diambil gara-gara pemberian begitu. Tidak. Sama. Tahabu. Nabi menyebutkan, kapan kau bisa memberikan kebaikan, secara otomatis kau akan seperti memiliki dia. Kebaikan. Anda mengajar seseorang, Anda semakin sayang ke dia. Coba. Anda mengajari satu anak. Secara otomatis akan tambah sayang pada orang yang pernah Anda ajari. Ngajari. Oh, iya. Coba. Anda ngajari seorang, langsung benci? Anda cari, namanya ilmu. Kalau Anda tidak pernah ngajar, tidak pernah memberi, tidak ada ikatan hati dengan dia. Sama materi dengan maknawi itu sama. Anda renungkan, Anda akan ketemu. Karena Anda belum paham, nanti Anda merasakan. Anda coba saja. Kalau Anda lagi nggak enak sama seseorang, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nabi yang mengajarkan, tahabu, beri hadiah, nanti akan muncul cinta. Anda amalkan saja, nanti akan ketemu jawabannya. Ini resep dari Nabi. Jangan malah dicaci Al-Quran dengan paksa. Doakan ya Allah, semoga diberi kebaikan. Kan Nabi mengajarkan. Belum lagi, doa Anda akan dikabul untuk Anda terlebih dahulu. Kemudian setelah itu Anda biasakan memberikan hadiah. Seperti tadi kita sebutkan, orang hebat nggak tampak kalau dia bermusuhan. Tapi lihat orang yang lemah hatinya, wah, singgung-singgung, wah ngajar kok. Mukanya sudah. Dan itu bahaya. Makanya ilmu yang paling penting ternyata setelah itu adalah ilmu membersihkan hati. Di sana apa sih coba? Saya pengen tahu. Anda memaafkan itu gimana sih? Nah, Anda paham? Gimana makna maaf? Anda kalau berbuat salah kepada dia, pengen dimaafkan. Apa makna maaf? Karena Anda telah mendahului sebuah kesalahan. Maaf itulah keindahan yang sesungguhnya. Maaf itu kan begitu. Kalau tidak memaafkan gimana? Jadi maaf. Makanya orang kalau sudah hatinya pemaaf ulapang. Seolah-olah dunia itu maafkan. Orang hebat mudah memaafkan. Orang dendam sempit. Sebab kalau orang modalnya dendam, gara-gara orang berbuat salah, dia tidak akan bahagia. Kenapa? Dia hidup semuanya dengan manusia yang mungkin bersalah setiap saat. Kecuali kita hidup dengan malaikat. Istrimu sebaik apapun dia pasti punya kesalahan. Lah jiwa dendam kita suburkan, marah dikit-dikit. Orang lain marah. Capek hidupnya. Tapi memaafkan, oh dia istriku, mungkin dia lagi. Aku paham. Anda berat. Anda berat. Anda tapi akan ketemu. Anda merenung. Kata maaf itu dari apa sih? Orang kan? Akan tapi Anda pernah enggak dengar orang begini? Demi Allah akan saya tuntut nanti di akhirat. Wah, pendendam dia. Kalau saya maafkan hari ini, akan jadi kemuliaan di akhirat. Seindah hidup adalah mudah memaafkan. Sehingga termasuk rumus-rumus hidup keluarga juga rumah tangga adalah apa? Mudah memaafkan dan mudah meminta maaf. Hati-hati jika ternyata diri Anda susah memaafkan. Sesungguhnya Anda telah siap untuk menjadi musuh siapapun. Kenapa? Karena teman-teman Anda semua tetap manusia, mungkin bersalah, bukan malaikat. Jika Anda tidak punya modal maaf, berarti Anda siap bermusuhan dengan semuanya. Dia iblis, dia jin, dia genderuwo, dia wewe gombel. Karena dia ada dari disinya. Tapi kalau maaf, enak. Paham saya dah. Tapi insya Allah ketemu dia. Nanti merenung dalam. Oh indah ya Allah. Oh kurang ajar sama saya. Ya Allah. Rizkinya banyak. Malaikat jawab, kamu dapat duluan. Kalau pengen doa dikabul, banyaklah doain orang. Apalagi memberikan hadiah. Hakikat. Kita pengen. Kenapa hadiah itu perlu? Hadiah itu bukan karena dia belanja kepada Anda dapat bonus hadiah. Hadiah itu bahasa Nabi, laisal wasilu bil mukafi, bukanlah penyambung silaturahmi itu yang membalas kebaikan. Balas kebaikan mah enteng, dia ngirim parcel, kita kirim balasan, ya enteng. Walakinnal wasil, tapi penyambung silaturahmi sejati kata Nabi adalah man idza quti'at rahim, orang jahat sama kamu ngebaikan pada dia. Kan gini ceritanya. Ada satu orang, ya Rasulullah, ada orang berbuat baik kepada saya, apakah harus saya balas? Bagaimana? Kalau orang berbuat baik kamu balas dengan kebaikan, itu biasa. Kalau orang jahat, saya balaskan kejahatan. Kalau orang jahat, kau balaskan kejahatan. Kamu sama kayak dia. Iya, setuju ya. Lalu bagaimana saya istimewa? Orang jahat kau balas kebaikan. Itu baru benar. Anda manusia. Anda manusia.
Iya. Insya Allah. Iya. Oke? Iya. Terima kasih. Tidak apa-apa. Jazakallah. Memang ya ini jujur. Yang lain kadang-kadang pura-pura bisa memaafkan. Apa ini baru jujur, ini benar. Setelah ini sukses. Bisa anda ibu ada orang minjem duit, balik-balik, tak taunya apa, ditagih susah, dicari ke rumahnya nggak ada, sandalnya lengkap. Wah, disiar kita ke belakang, tak taunya di belakang hitung duit, melegos marah-marah, kenapa kamu kesini? Anda pulang bisa enggak doain, semoga rezekinya tambah banyak, bisa enggak? Elek. Tapi setelah ini harus bisa, kenapa? Tadi dari Nabi, kalau anda mendoakan, kami doain, jangan malah dicaci maki dengan anak. Nah, ini sama mantan suami setiap hari wiritanya sama anak, tahu dah ayahmu dulu sampai clear, sampai di rumah Masya Allah sebagai pengantin baru seharusnya. Di mana waktunya nggak ada. Ini di stop sama 5 menit udah lewat. Orang kekasih Allah, jangan semua orang bilang saya bisa, enggak, berat dia ngomong. Gimana saya kasih dia? Kurang ajar kok. Gimana doain? Betul. Tapi setelah Jazakallah khairan guru. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Ustaz gimana satu lagi ataukah? Sabar banget luar biasa ini kehalangan coba ini. Kang boleh sebelah sini Kang, mohon izin. Silakan. Assalamualaikum Buya, izin bertanya. Buya, kan uang haram itu bisa membuat kita melakukan melakukan kemaksiatan, bahkan ibadah kita jadi berkurang. Tapi bagaimana Buya kalau misalnya kita mendapat pemberian dari seorang, kita senang ketika diberi seorang, tapi ketika kita tahu orang tersebut pengasihan dari yang haram, apalagi kita nggak tahu orang tersebut berasal dari mana, supaya menjaga hati itu gimana? Nah kalau negur juga kan ngerek juga Buya. Sebenarnya senang banget Buya ketika diberi gimana. Cuman gimana Buya supaya kita bisa kehati-hatian supaya bisa istiqomah terus. Subhanallah. Ini kebalikan tadi. Jika ada orang memberikan hadiah kepada anda haram, maka mutlak anda tidak boleh diterima. Semalam judi anak menang nih buat ente. Wah, jangan diterima itu. Misalnya, karena jelas haram. Atau seorang perempuan, naudzubillah, semoga Allah menjaga kemuliaan anak kita. Semalam saya nginep sama laki-laki ini dapat duit ini bagi. Haram, tidak boleh. Yakin haram, nggak boleh kita nerima. Setelah itu menunjukkan bahwa itu haram, tapi nasihat tetap. Yang kedua adalah subhat. Memang dia punya kerjaan haram, tapi juga punya kerjaan dan dia nggak ngomong kepada anda ngasih begitu saja. Tidak bisa disifati halal, mutlak tidak bisa dikatakan haram. Namanya subhat. Anda makan boleh, tetapi orang berhati-hati, namanya warok, dihindari. Bisa anda berikan kepada siapa saja. Nah kalau seperti itu, kalau anda nggak mau, anda terima supaya dia tidak kecewa, karena bisa jadi dia adalah orang yang ingin sambung silaturahmi dengan anda, dengan segala kemampuannya, rizkinya yang masih abu-abu. Dia pengen dekat kepada anda, tapi nggak ngerti caranya, ngasih hadiah, harta bersih nggak ada. Dia diam-diam, biarpun harta haram, ternyata diberikan kepada anda, tapi anda tidak tahu kalau itu haram, tidak dosa bagi anda. Makanya anda pun juga jangan, ada orang beragamanya itu congkak, sok. Dikasih sama orang, dari mana duitnya? Bener nggak? Kalau nggak, kurang ajar ini namanya. Nggak begitu, dan sekali lagi tidak tampak di mata anda, insya Allah halal. Dan kemudian dia yang dikirim adalah hatinya kok. Makanya kalau urusan hadiah, Anda jangan lihat barangnya. Orang berikan hadiah kepada Anda, sebenarnya dia telah menyetorkan hatinya kepada Anda. Ini harus Anda pahami. Sekecil apapun hadiah, jangan sampai, gitu saya, aku sudah punya banyak. Jangan. Masya Allah ya akhi, ini ada istimewa buat saya. Balas dengan hadiah yang lain. Kalau jelas halal, terima. Yang subhat saja, Anda boleh menerimanya. Cuman kalau Anda ragu-ragu, jangan Anda makan, Anda berikan pada yang lainnya. Tapi yang jelas haram dari ngomong, semalam aku beruntung. Jelas-jelas nggak boleh. Itu saja. Ini sudah level aslinya, bukan sekedar bicara hadiah, tapi hadiah pun harus bersih. Kemudian hadiah itu yang kedua. Sampai halal haram, kalau Anda memberi hadiah, pastikan hadiah Anda tidak dijadikan sebagai sarana berdosa. Ya kan? Dan tidak merusak. Zaman dulu kan ada kaset film gitu. Atau apa begitu. Ngasih hadiah tak taunya. Nah, sesuatu yang bermaksiat. Nggak boleh. Baju yang ngaco. Anda pengen beribadah tapi tambah dosa. Pastikan hadiah yang kita berikan akan bermanfaat. Dimakan, dikenakan jadi mukena yang bagus atau baju yang bagus. Dan seterusnya. Masya Allah, terima kasih.
Semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Kemudian ada tentang syahwat. Sedikit masalah hawa nafsu tentang syahwat. Syahwat, urusan syahwat pribadi. Yang menjadikan orang terjerumus dalam zina dan lain sebagainya. Adalah dari mata ini. Sama telinga. Kalau kita sudah tidak menjaga mata dan telinga, maka akan kotor hati dengan syahwat. Jendela hati hanya ada dua. Mata dan telinga. Kalau orang mata dan telinganya tertutup, nggak akan kotor hatinya. Nggak ngerti gunjingan, nggak ngerti berita-berita, nggak ngerti lihat yang macam-macam. Maka dari itu kalau kita pengen terbebas dari syahwat, jaga mata. Jangan suka nonton yang enggak, yang haram. Sehingga nanti yang halal akan indah. Biarpun di alam maya. Nggak perlu Anda nuruti syahwat. Dan syahwat itu ada pada kita. Syahwat yang jadi gini. Suatu ketika ada bertanya. Kata Nabi kalau orang agar meredam syahwat. Cukup dengan puasa. Ditambahkan dengan biasakan dengan wudhu. Agar syahwat kita selalu bergolak. Kalau resep dari Nabi Muhammad tidak akan pernah salah. Kemudian ada orang berkata. Saya sudah berpuasa tapi kenapa syahwat saya masih sering datang? Jawabannya adalah. Syahwat, aneh sekali kamu akan mengusir syahwat. Yang ngundang kamu sendiri. Syahwat yang diundang oleh kita mau diusir, bohong dia. Dia yang mengundang syahwatnya. Ngintip, melihat-lihat dan sebagainya. Yang kan kisah surang undang sahur sudah pakai puasa Senin Kamis. Waktu puasa aja nonton. Mana mungkin syahwat? Jadi syahwat kalau syahwat yang tiba-tiba datang bergolak. Allah Anda ngambil berwudu atau ngambil apa? Baca Al-Quran hilang karena syahwat yang datang tiba-tiba. Tapi kalau kita yang mengundang syahwat, ya kita yang mengundang mau diusir. Yaitu hawa nafsu dalam diri. Makanya jangan biasa mengundang syahwat. Tolong jaga mata. Sehingga itu bahayanya juga di situ yang halal menjadi tidak indah lagi kalau orang biasa mencicipi yang haram. Itu syahwat juga. Syahwat juga itu bahaya. Sehingga kalau kami gambarkan gini loh ya. Makanan harganya nasi putih 2.500. Sama kecap ditabur, dituang, percikin kecap. Sama kerupuk. Nasi anget. Nggak ada makanan lagi kecuali ini. Enak enggak kira-kira? Enak. Baik. Bisa makan. Di sampingnya ada makanan. Ini 2.500. Sampingnya makanan 150.000 harganya. Anda pun kalau ngerti tidak akan makan. Kenapa? Ini makanan kucing. Bisa enggak? Makanan kucing. Bisa makan? Nggak kira. Karena bukan makanan Anda. Tetap enak enggak yang 2.500? Tetap enak. Sama. Makanan, sate, gulai dan sebagainya. Kalau haram bagi Anda tidak akan makan. Sehingga halal yang Anda miliki akan tetap indah. Pasangannya yang Allah berikan halal itu yang terindah. Yang menjadi masalah adalah kita sering ngintip yang haram. Apalagi nanti ngintipnya bareng-bareng dengan pasangan. Tidak ada suami yang lebih bodoh dari suami yang mengajak istrinya untuk nonton film kotor. Kenapa? Sebetulnya suruh menilai bahwasanya yang dia miliki tidak seindah yang ada di film. Ngajari suami istrinya untuk menilai bahwasanya udah adalah kalau bicara syahwat Ustaz. Dan takutlah kepada Allah. Kalau sudah kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, kaum pria menjaga matanya selagi haram bagi kuda. Tidak, maka yang halal semakin indah. Kullil mu'minati, perempuan jaga. Hati-hati, biarpun dari alam maya terobos menembus ke hati. Alam maya sehingga dengan suaminya sudah tidak tertarik lagi, lebih senang suaminya pergi dari kunci, dia video callan dengan kehinaan. Dan tanpa disadari itu semuanya. Syahwat yang diundang. Sebenarnya kita ingin bahas ke sana, tapi ini pembahasan khusus. Tapi kita ingin yang inti saja tadi. Insya Allah makasih karena waktu. Jazakumullah hasan jaza Bu ya. Ibu bapak yang berbahagia, ilmu begitu luar biasa pada hari telah kita dapatkan dan juga kita dengarkan. Mudah-mudahan tentunya meningkatkan keimanan kita dan tentu melebur hawa nafsu kita dengan rasa cinta. Bu ya, tanpa mengasah hormat kami mohon izin mari kita tutup dengan doa Bu ya. Baik. Agar lebih dilengkapi. Masya Allah. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Prof. Dr. Insinyur Suwarno yang telah hadir di tengah-tengah kami, Profesor Insinyur Edwan Kardina PhD, Guru Besar ITB yang hadir, Bapak Saiful Akbar, dan juga Insinyur Hari Sutomo, dan juga Ustaz Sahib Khairi,
dan juga Dr. Insinyur Ferry Susanto dan yang lainnya, Masya Allah. Semoga ini mukhatimah pertemuan di surga.